Virtari Academy People, selamat datang di Factory. Ini adalah podcast Virtari dan ini adalah Where Work Meets Reality. Jadi tiap episodenya kita bakal menguak kenyataan bekerja di dunia remote work, tentunya dengan narasumber yang kece. Iya, betul banget. Podcast perdana nih, Bang Step. Oh, Baiknya kita kenalan dulu kali ya. ya nggak apa-apa duluan. Oke, oke, semuanya. Halo, aku Sasa. Jadi di sini aku adalah yang paling serius dan juga kepoan. Di sini aku akan cari tahu reality kerja remote bareng aku. Halo, aku Steph. Sama juga rada kepoan dikit, sok random, sok lucu. Ya, betul banget. Jadi kita ayo cari tahu reality kerja remote work bareng kita berdua. Oke, let's dive in with Factory, where work meets reality. Oke, sekarang kita udah sama narasumber kita yang kece nih. Siapa sih ini Bang Step? Eh, Kalau dari kemarin sih ini kayaknya partisipan DKV-an deh. Iya, betul banget. Dia ini ya, runner up ya? Oh, oh. Iya, Kak Rani ini runner up. Langsung aja kita coba panggil. Halo Kak Rani. Halo Kak Rani. Halo teman-teman semuanya. Hai, apa kabar nih Halo Kak Kak Rani? Tasya, halo Kak Steph. Alhamdulillah baik-baik baik-baik banget nih. Gimana kabarnya Kak Tasya sama Kak Steph? Lumayan. Lumayan apa? Kemarin habis masuk angin. Bisa sakit ya? Emang kayaknya lagi sering banyak yang sakit ya ini ya? Oh, oh, musimnya Mm-mm. berubah-berubah. Iya, cuacanya lagi nggak tentu ya. Iya. Kadang hujan, kadang panas gitu. Emang harus jaga kesehatan sih. Ini Kak Rani ini ya apa? Lagi di mana? Ini lagi di rumah sih, lagi di Lagi. rumah. Kebetulan ini lagi libur sekolah, jadi nganterin anak-anak liburan Oh, ke rumah kakeknya nih. Mudik sebentar, semingguan deh. di mana itu? Kalau boleh tahu. Di Kalau Jepara nggak boleh di nggak apa-apa. di Jepara Kak, di Jepara, tapi Oh, Jepara tuh paling ujung Jepara banget nih rumah kakeknya nih kebetulan. geografiku nih rada ini. Jepara tuh Jawa Tengah bukan sih? Iya. Iya, Oh iya benar ya. iya, iya, Dapat benar-benar. 100. Betul, satu. Oke, boleh diceritain nggak Kak Rani kemarin pengalamannya pas abis deka, perasaannya gimana? Terus pas ngejalaninnya seperti apa? Perasaannya, perasaannya habis jadi runner up DK itu senang banget sih Kak. Apalagi di situ tuh emang beneran nothing tulus gitu loh, emang no expectation karena aku sendiri kan VA tapi masih baru banget nih. Terus Oke. coba-coba ikut DKVE-han itu ternyata pesertanya banyak dan juga babaknya tuh ada beberapa tahapan seleksi kan. Mm. Nah dari situ uh, sempet apa namanya ngerasa kecil gitu loh di tengah di tengah teman-teman peserta lain yang emang experience-nya udah lebih jago gitu. Cuman setelah dijalanin ternyata bisa-bisa aja dan alhamdulillahnya masuk ke babak demi babak sampai di tahap mentoring itu yang kita ditemuin sama eh, teman-teman yang lain dalam satu kelompok. Itu tuh benar-benar belajar banget dari situ dan juga di mentor sama Kak Sasha juga kebetulan. Itu benar-benar ngasih experience baru sih sama ngasih sudut pandang baru buat aku tentang remote working apalagi benar-benar teman-teman yang satu grup sama aku itu juga mereka sering sharing tentang experience-nya mereka gitu. Jadi memang untuk DKVH-an itu benar-benar salah satu ajang belajar banget sih buat aku di tahun ini. Dan seneng banget bisa jadi runner up, gak nyangka banget. Iya, keren banget sih sebenarnya Kak Rani ini. Congrats dulu ya sekali lagi. Congratulations buat Kak Rani. Maaf Kak, bibirku udah gatel tiba-tiba. Oke, tadi sempat dimention entry level itu maksudnya sebaru apa? Tadi ngomongnya entry level atau apa sih? Baru ya? Iya, Oke. Baru, baru banget. Kebetulan aku tuh baru
Kalau sampai bulan ini, bulan Desember ini baru Hmm. sekitar 3 bulan lah Kak jadi VA. Oh, Sebelumnya itu aku tuh resign di April 2025 karena anak aku tuh udah 2 kali masuk rumah sakit gitu kan. Terus juga oke. eh, karena pengen lebih bisa membersamai mereka gitulah di rumah, jadinya aku memutuskan buat resign gitu. Nah di bulan April itu, terus di 2 bulan setelah resign itu ternyata kondisi anak aku tuh udah membaik banget dan eh, apa diagnosa dokter sebelumnya, BTW sebelumnya tuh didiagnosa ada penyakit serius lah kayak gitu. Tapi ternyata setelah 2 bulan berjalan dan diagnosa dokternya ternyata tidak terbukti, anak aku lebih sehat, itu tuh terus aku minta izin sama suami buat pengen berkarir lagi. Cuman nggak pengen berkarirnya di WFH gitu, karena nggak pengen mengulang pola yang sama kan ke anak aku gitu. Nah jadinya kebetul. Terus aku tuh basicnya tuh web programmer, aku tuh web developer sebelumnya. Cuman Oh, oke. eh, setelah coba jadi web developer di rumah nih, sempet pegang 2 project itu ternyata aku tuh ngerasa overwhelmed. Karena kalau web developer ngoding itu kan harus di depan laptop gitu ya dalam waktu yang lama. Sedangkan aku kan ngurus 2 bocil nih di rumah. Itu tuh kayak di case aku yang sekarang, di kondisi aku yang sekarang tuh susah gitu Kak. Karena aku harus nganter mereka sekolah lah, terus lebih eh, masak atau melakukan pekerjaan lain gitu lah di rumah gitu. Dan nggak memungkinkan gitu kalau jadi web developer. Akhirnya ngulik lagi nih profesi VA. Sebelumnya aku udah pernah ikut course VA, cuman buat tahu aja ini tuh sebenarnya job pekerjaannya tuh ngapain gitu kan. Nah, jadi coba-coba ngulik VA dulu, terus kebetulan ada salah satu kebetulan ada salah satu tim VA yang lagi buka intern, terus aku coba gabung sama mereka gitu dan akhirnya keterima buat intern di mereka dan itulah perjalanan VA ku tuh dimulai dari situ. Belum ada, emang baru 3 bulan sih dari sekarang, jadinya emang masih baru banget kalau di VA ini. Eh, itu masih berjalan. Maksudnya tadi apa? Program yang intern pun masih berjalan sampai sekarang. Yang intern udah selesai dan Oh, udah officially masuk ke tim mereka gitu. Jadi sekarang udah bukan intern lagi statusnya. Oke, oke Kak Rani, berarti kan internnya itu udah selesai ya sekarang ya. Dan kalau boleh tahu sekarang berarti aktif ngerjain VA di peran apa nih? Kalau boleh tahu Kak Rani. Oke, internalnya udah selesai di bulan November kemarin. Terus sekarang kebetulan sedang handle 3 klien. Ada yang jadi personal asisten, terus juga ada bantu startup gitu Kak. Terus juga eh, sama ngerjain template Excel gitu buat klien. Tergantung sih kliennya minta apa. tadi yang pas apa sih itu yang program internnya itu khusus, maksudnya dari course-nya itu kayak apakah semua orang bisa atau kayak ada syarat khusus gitu Kak untuk masuk? Enggak sih, heeh. Internnya ini tuh dari salah satu tim VA gitu Kak. Jadi dia tuh lagi nyari anggota baru gitu. Nah, untuk gabung buat internnya juga ada tesnya, juga Oke. ada seleksinya sendiri gitu. Nah, kebetulan masuk seleksi untuk intern itu internnya sendiri selama 2 bulan sih, selama 2 bulan. Terus nanti dilihat tuh kinerjanya kalau misalnya oke dan memenuhi standar mereka bisa jadi Oke. tim Oh, tetapnya gitu. berarti kayak ada screening ya di Mm-mm. Ada screeningnya, ada tesnya, ngerjain study case dari mereka, terus juga wawancara bahasa Inggris gitu-gitu. nah, I see. Oke, tapi Kak sebelum itu apa sih yang bikin Kak Rani tuh ngerasa kalau
ikut atau apa ya. Pokoknya pilihan itu tuh adalah pilihan yang masuk akal pas Kak Rani mau join lah ya istilahnya. Oh, kalau mm, rasanya tuh tadi ya karena background aku sebagai web developer dan aku udah nyoba ngerjain 2 project itu, aku ngerasa keteteran di kondisi aku yang sekarang. Terus cari-cari tahu job apa sih yang bisa dikerjain dari rumah, terus lebih fleksibel gitu. Fleksibelnya tuh maksudnya nggak harus di depan laptop gitu, Kak. Nggak harus duduk lama di depan laptop, tapi bisa misal sambil nemenin anak ngaji, misalnya nganterin mereka ke sekolah atau gimana tuh bisa sambil fleksibel itu gitu. Nah, Oke. terus ketemulah si VA ini gitu kan. Kalau misalnya VA itu kan memang luas banget ya, dan kebetulan ada kayak personal assistant itu kan bisa, misalnya kliennya request apa tuh bisa dikerjain, kalau misalnya bisa dikerjain pakai HP gitu kan. Nah, jadi tuh masuk akal sih VA ini buat aku di kondisi aku yang sekarang. Oke. Meskipun baru kenal VA, tapi berarti Kak Rani kayak ngerasa kayaknya dunia ini bisa lebih menjamin. Menjamin dalam apanya nih, Kak? Karena kan kayak udah tadi bilangnya apa? Eh kok gue jadi lupa ya. Tadi maksudnya bilangnya Pak Tadi Kak Rani kan tadi kayak switching ya Kak Rani berarti ya. switch apa sih? Switching dari Ganti kerjaan karena situasi. Terus melihat VA itu sangat masuk akal karena apakah pekerjaan VA ini remote work ini emang bisa menjamin untuk menggantikan atau apalah yang membuat Kak Rani tuh bisa udahlah jadi VA gitu ya. jadi VA karena ini kayaknya yang masuk akal. Oke. Sebenarnya masuk akalnya tuh karena kondisi benar tadi. Cuman kalau dibilang menjamin dalam konteks penghasilan mungkin beda ya, karena aku juga baru entry level gitu. Eh, Antara web developer sama VA pasti ada perbedaan gitu. Cuman eh, kalau buat aku kondisi yang sekarang, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang memang mereka belum bisa mandiri di usia mereka sekarang gitu, ini emang lebih masuk akal dibandingkan jadi web developer itu tadi. Dan juga di sini kan eh, aku nggak cuman di rumah terus menghabiskan waktu bersama anak-anak yang Oke, iya. nantinya aku jadi merasa udah punya potensi kok malah di rumah aja diem aja gitu. Nah, jadinya VA itu, di job VA ini tuh aku tetap bisa menyalurkan potensiku, terus juga bisa ada kesibukan lain selain mengurus anak-anak di rumah gitu, Kak. Oke, berarti yang dikerjain tadi yang ditanyain Kak Sasha soal perannya itu masih terkait sama web developer apa? Tadi udah sempat Kayaknya diomongin belum? enggak ya Kak Rani ya. Enggak ya kayak personal assistant terus Sekarang extend. personal assistant, terus untuk yang startup itu maintenance web sih, Kak. Maintenance Oh, web, Hmm, maintenance web cuman itu kalau kalau tingkatannya tuh ringan gitu loh. Maksudnya masih bisa nggak terlalu dan sepanjang web developer gitu duduk di depan laptopnya. tapi masih align dengan Masih align, masih align. kerjaannya. Berarti personal assistant itu kayak sesuatu hal yang baru. Baru banget perkenalan ini. Baru banget. Itu gimana? Awalnya tuh malah banyak nggak ininya. Ini ngapain ya gitu-gitu. Nggak kebayang lah gitu. Yang awalnya sebagai web developer kan banyak kan ngomong sama mesin gitu ya, ngoding Ya, terus diem gitu kan. Nah, ah, jadi personal assistant tuh kan kita harus customer centris ya, maksudnya klien centris lah, apa yang dimau klien kita bantu, terus goalnya adalah memberikan pelayanan yang bikin bagus dia lah buat seneng. klien, biar klien ngerasa seneng, ngerasa terbantu gitu kan. Nah, itu juga experience baru. oke. Oke Kak, berarti kan tadi kalau misalnya kita bahas yang personal assistant ya. Sebelum akhirnya Kak Rani tahu tentang personal assistant, bayangan Kak Rani itu apa sih sebenarnya di kerja sebagai VA itu seperti apa sehari-harinya?
case-nya berarti belum tahu ya tentang personal assistant. Itu gimana kira-kira? Yang bayangan awalnya ya nih, Ya. bayangan awalnya tuh seperti yang digembor-gemborkan di iklan gitu ya. Ini tuh pekerjaan yang mudah, bisa dikerjakan dari rumah gitu, dengan penghasilan eh, dolar, bla 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 gitu kan. Aku pikirnya juga mungkin semua orang bisa nih gitu. Oke. Semua orang yang belum ada basic apapun bisa nih, tapi ternyata Ternyata setelah gimana? dijalanin sendiri, apa nih kata siapa yang Berarti bilang semua orang bisa gitu. sebelumnya emang ekspektasinya seperti apa? Maksudnya eh, soal kerjaan seperti ini tuh dulu sempat bayanginnya kayak ngapain aja sih gitu. Iya, bayangan aku tuh Kak, mungkin aku tuh korban iklan ya Kak. Jadi ya berdasarkan iklan-iklan gitu. Kamu tuh cuman perlu set kalender, cuman perlu manage email kayak gitu-gitu. Cuman kan ternyata pas dijalanin, iya setting kalender sama manage email itu tuh juga perlu belajar, nggak cuman cuman gitu. Jadinya jadinya ternyata tuh nggak semudah yang di iklan, nggak semudah yang diomongin orang-orang gitu. Kalau kalau di aku sih. Bagian yang dirasa paling sulit apa? Bagian yang dirasa paling sulit itu tadi yang client centris gitu. Harus bisa menerjemahkan apa sih sebenarnya keinginan klien. Kadang klien terlalu sibuk, terus mereka cuma kasih brief singkat gitu kan. Oh ya. Iya. Briefnya tuh, Saya juga sepakat kalau itu karena nih. ya briefnya tuh cuman aku pengen X dong gitu. Ternyata Ya, ya. X-nya tuh nanti ada Y, Z, A, B, C, Yang D, E, F, G yang betul. lainnya gitu. Dan Yang itu terselubung. iya Ada udang di terus baliknya udang lagi. udang dibalik jadi udang ada udangnya lagi Ada gitu kan. udang lagi. Terus iya, abis kita ngerjain tuh ternyata bukan ini maksudnya. Hmm. Ternyata aku pengennya kayak gini deh. Coba kamu bikin kayak gini deh gitu. Jadi itu yang bikin, ya itu tantangan sendiri sih menerjemahkan apa yang yang dipengen sama klien sampai ketemu sama ekspektasi mereka gitu. Oke, sih. Oke, tapi yang kalau dari Karani sendiri gimana tuh coba kayak menerjemahkan akhirnya bisa menerjemahkan kemauan klien itu gimana caranya? Kalau dari aku sendiri sih yang pasti di awal-awal itu kan kita harus kenal dulu nih sama kliennya. Adalah beberapa permintaan yang mungkin nggak sesuai nih sama yang dipengen klien karena kita tuh belum tahu ekspektasinya tuh segimana atau seleranya tuh kayak gimana gitu. Tapi dari situ coba belajar buat paham dulu ekspektasinya tuh kalau misalnya ngasih tugas tuh segimana sih. Eh, Terus laporan yang bisa dia baca dengan mudah tuh kayak gimana sih? Atau dia tuh sebenarnya kalau misalnya ngasih tugas X atau tugas Y tuh pengennya tuh denger apa sih dari kita gitu-gitu tuh Oh, emang harus dipelajari sih Kak. Karena kan kalau tiap klien beda-beda ya. Ada yang cukup, oh kamu cukup kasih, misalnya saya kasih A, kamu cukup kasih dua aja cukup deh. Atau ada klien yang nah, lebih ya. detail gitu mintanya. Kalau aku kasih A, kamu tuh harusnya kasih 10 plus 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 gitu. Ada klien yang kayak gitu dan emang itu harus dipelajari di masing-masing kliennya sih Kak kalau menurut aku. Itu cara Kak Rani untuk kan berarti nggak langsung ya bisa langsung memahami nih orang maunya apa sih kayak pacaran. Berarti ada apa sih kayak mungkin ya ada waktu yang dibutuhin untuk bisa mengenal si klien. Terus berarti Kak Rani apakah sekedar observasi aja, trial error? Iya, trial error iya, sama tanya langsung sih Kak sama dia. Jadi misalnya dia Oh, proaktif. minta proaktif. Jadi misalnya dia minta dicariin apa research tentang apa gitu. Terus kan kita harus bikin laporan ya. Harus tahu nih laporan yang mudah dibaca sama dia tuh yang bentukannya kayak gimana sih, yang banyak visualnya kah atau tabel-tabel detail kayak gitu tuh. Aku biasanya tuh bikin dulu, terus tanya sama dia kalau misalnya udah setengah jalan, kamu kalau kayak gini tuh
eh, bisa ini nggak bisa nangkep nggak apa yang aku maksud gitu. Atau laporan kayak gini tuh susah nggak buat kamu buat memahaminya gitu. Biasanya aku tanya langsung ke kliennya kayak gitu sih. Kalau misalnya dia kasih feedback biasanya terus aku revisi. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh oke nggak apa-apa lanjutin aja, biasanya aku lanjutin gitu sih Kak. Ada pernah dapet yang nggak ngasih feedback, kayak cuek. Cuek tapi Iya, ternyata udah selesai kerjanya udah bener. Oh, misalnya. biasanya tuh saking sibuknya dia tuh cuman, oh oke aku nanti cek gitu. Oke Oh, nanti aku cek terus udah tuh nggak karena dia nggak. bilang oke nanti aku cek terus udah lupa tuh dia nggak dicek-cek lagi. Terus ternyata udah ganti project baru ternyata dia tuh nanti ngungkit yang kemarin. Kamu kemarin kok bikinnya kayak gini ya ada yang kurang ya Hmm, gitu. Nggak bilang, nggak Terus nih, bilang Pak. Kak Rani gimana terus? Apa sih kelanjutannya? Apa yang Oh Kak ya Rani udah lakukan? tinggal ya kalau misalnya dia udah bilang kayak gitu berarti oh bagian mananya yang harus diperbaiki nih. Kamu pengennya tuh ada tambahan apa misalnya Berarti atau tetap eh, tetap ditanyain lagi sih Kak, mananya yang kurang, terus apanya yang harus diperbaiki gitu-gitu. iya, lebih ke inilah ya kalau VA itu komunikasi gitu ya karena nih ya. Lebih ke komunikasi. Tapi kalau menurut Karani nih, jadi VA gitu ya. Menurut Karani, definisi VA yang berhasil versi Karani itu yang kayak gimana? Definisi VA yang berhasil ya. Iya. Kayak, karena aku juga baru banget, jadi udah bisa kebayang belum? jadi jadi kalau karena aku juga baru banget itu tadi, jadi di case aku tuh berhasilnya itu ya kalau bisa eh, bikin klien tuh lebih mudah gitu apa di, eh, bantu klien gitu maksudnya sesuai sama ekspektasi dia terus apa yang dia minta tuh kita bisa penuhi gitu gitu Kak kalau di aku ya karena lebih ke personal assistant. Mau coba balik dikit ke apa sih program yang kemarin itu, program yang udah Kak Rani jalanin, yang soal intern dari kursus itu. Waktu ikut proses dari ini mungkin kita berbicara sebelumnya kali ya. Sebelum mungkin Kak Rani memutuskan untuk ikut program, itu ada ekspektasi nggak atau ada harapan apa yang bakal aku dapetin? Dengan situasi Kak Rani waktu itu masih coba untuk transisi dari kerjaan konvensional buat ke remote work kan? Ada ekspektasi apa Ekspektasi pas aku di awal itu? pas di awal itu kalau ekspektasinya emang belum ke yang berpenghasilan dolar sekian digit gitu-gitu belum Kak jadi sadar diri aja dulu. Kalau pas itu tuh aku memang sadar diri karena ini tuh pengalaman yang baru banget. Jadi seenggaknya dapat dululah gambarannya atau dapat dululah ilmunya kayak gimana gitu. Nah, kenapa memutuskan buat ikut intern itu karena di dalamnya juga nanti kita bakal pokoknya aku tuh pas awal-awal itu tertarik sama program yang di sana tuh dia mention ada mentoringnya gitu loh Kak. Termasuk si intern ini gitu. Jadi di intern ini kan dia dimention bakal satu tim sama VA yang emang udah berpengalaman Oke, oke. sebelumnya gitu. Jadi ekspektasi aku ya cuman aku set di situ aja gitu. Bisa ngambil banyak ilmu dari mereka yang udah pernah terjun langsung jadi VA sebelumnya gitu. Itu Ekspektasinya tuh segitu dulu. Kalau di aku yang kemarin tuh pas ikut intern. dan itu didapat nggak? Mm-mm. Iya, Dapat dari didapat. Mm-mm. oke. Proses dari tadi kita masih di ngomongin soal apa kursus atau pelatihan itu, ada s- hal yang butuh waktu paling lama mungkin yang Kak Rani perlu kuasai atau seenggaknya pahamin. Mm, ini pas intern kah? Atau Ya, ya pas pokoknya pas kursus, pas intern atau pas sedang belajar buat jadi VA ini.
Hmm. Kalau pas Belajarnya sedang lewat kursus kan ya, bukan maksudnya nggak terjun langsung kan waktu itu? Apa langsung pernah nyoba-nyoba gitu? Upwork pas atau kursus, freelancer? oh belum belum belum. Aku udah buka Upwork tapi cuman cuman ini aja, Iseng-iseng ya. daftar aja. Berarti belajarnya Cuman benar daftar dari doang. kursus itu kan? Mm-mm, mm-mm. Nah, itu Dari kursus itu. apa bagian-bagian mana yang paling paling dirasa tuh lebih berat dari yang mungkin sempat Kak Rani expect atau kira ini kayaknya bakal gampang tapi ternyata aduh berat banget. Tadi sempat Iya, ya. di-mention sih. Kayak mungkin Nah, apa gitu isinya atau apa ya mungkin ya. Materinya atau apa? tadi juga Kak Rani sempat bilang kayak ternyata tidak semudah. Nah, Iya. itu apa? Yang ternyata tidak semudah itu. Iya sih. Sebenarnya kalau di case aku, kalau technical skillnya jadi VA itu bisalah dipelajari. Oke. Bisa di eh, kalau rate kemudahan itu misalnya dari 1 sampai 10 tuh 3 lah. Gitu. Itu pas belajar ya. Cuman yang susah itu kalau pas udah terjun langsung, Kak. Kalau udah berhadapan sama klien nih. Nah, itu tadi yang paling susah tuh menyamakan ekspektasi sama klien, komunikasi sama klien, gimana biar suatu brief itu clear, gimana biar kita tuh paham brief yang cuman 1 kalimat, 2 kalimat yang dari klien itu sih malah yang paling susah. Kalau skill teknisnya bisalah dipelajarin. Berarti Banyak lebih kan juga tutorial di YouTube buat skill teknisnya VA gitu. lebih ke hubungan ini kali ya maksudnya. Ini aku cuman bukan mau menyimpulkan, tapi lebih kayak mengklarifikasi statementnya Kak Rani. Lebih yang dirasa lebih berat itu gimana nail apa sih kok bahasanya nail sih sotoy gua Gimana ini ke enggak sih? klien Iya, manajemen diri kita sendiri sebagai VA, ya kan? Mm, 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 mm. yang berhubungan dengan klien. Iya. Benar gitu. Iya, Enggak iya, karena iya, iya, iya. Iya, yang paling berat itu sebenarnya kan juga jadi VA itu kan juga apa apa namanya? Karena kita kerja remote ya. Kita Hmm. tuh emang manajemen dirinya itu tadi juga kata Kak Tasya. Kita kan nggak berhadapan langsung nih sama klien. Bisa aja kita misalnya dikasih tugas tuh tiba-tiba ngilang aja gitu kan. Nah, itu tuh yang paling kalau kalau dikit aku tuh tugas yang berat itu harus diselesaikan itu dan kita tuh nggak ada apa ya, gimana ya jelasinnya. Maksudnya kalau di kantor tuh kan kita tuh ada yang supervisi gitu loh Kak. Ya. Nah Oh kalau iya. jadi VA kan kita kan sama diri kita sendiri gitu. Misalnya kita tiba-tiba nggak bisa ngerjain tugas nih, terus kita ngilang kan bisa-bisa aja gitu. Nah gimana kita tanggung jawab ke diri kita sama tugasnya sama kliennya itu tuh yang menurut aku tuh malah tantangannya tuh di situ. Dan ini yang juga paling lama buat untuk memahami klien itu buat Kak Rani juga hal yang butuh waktu untuk bisa dilakuin. Mm-mm. Betul Oke. betul. Itu tuh butuh waktu ini daripada skill teknisnya ya. Itu tuh yang tantangan beratnya tuh di situ. Terus menurut Karani nih, kesulitan apa sih yang ternyata sebelumnya kamu tidak antisipasi dulu gitu? Ada nggak? Kesulitan yang nggak diantisipasi, Nggak mungkin. komunikasi, Oh, oke. komunikasi. Karena kalau sebagai misalnya kayak apa ya, kayak misalnya kayak aku kan sebagai personal assistant nih, Hmm. Mm. eh, misalnya diminta untuk booking hotel lah sama klien gitu. Oke, oke udah booking hotel, tapi tiba-tiba nih kadang-kadang tuh ada hal lain yang nggak terduga gitu, misalnya pindah tanggal atau gimana, maksudnya hal-hal selain dari tugas utama yang dikasih tadi tuh itu tuh sih itu tuh yang belum pernah kepikiran gitu Kak. Jadi ternyata sebagai personal assistant tuh kita juga banyak handle hal-hal yang di luar kuasa kita gitu.
Iya, berarti ini baru diketahui setelah dapat job itu ya, malahan ya, Kak. Mm-mm, setelah Hmm. dapat job. Nggak expect kalau ini ribet banget sih ternyata. Iya. Maksudnya soal ngurusin ini di di ranah di konteks personal assistant. Berarti yang Mm-mm. apa yang jadi kesulitan tuh kayak gimana cara nyari bukan sorry, gimana ngantisipasi perubahan-perubahan yang dimauin sama klien. Iya, 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 yang kayak gitu. Aku kan juga harus belajar. Kadang ada case-case yang dia minta sesuatu untuk dibantu, tapi ternyata aku belum pernah tuh kayak booking tiket pesawat. Aku naik pesawat aja belum pernah. Tapi Terus jadi ngecekin bisa. bagasi. Iya, tapi jadi bisa kebayang lah nanti Oke. misalnya misalnya pesen tiket pesawat atau ngecekin bagasi, nambah bagasi gitu kan. Atau misalnya travel itinerary gitu, bikin oh, aku pengen jalan-jalan ke Meksiko nih, ke kota ini, tolong dong bikinin ininya gitu. Kayak gitu-gitu kan saya aja belum pernah ke Meksiko gitu kan. Terus jadinya ya emang setiap tas yang dikasih klien tuh emang belajar sih, ya waktunya belajar juga. Setiap tas tuh bawa pelajaran baru. Bisa, oke. Bisa dijelasin nggak, Kak, proses mikirnya saat itu waktu nyoba ngerjain tas yang dikasih itu? Soalnya Kak, kayak contohnya kan, aduh ini aja belum pernah naik pesawat, mesen tiket. Bisa diceritain nggak, digambarkan waktu proses berpikir Kak Rani kayak seperti apa? Kalau kalau untuk case-case yang saya belum pernah, yang aku belum pernah Mm-mm. eh, punya pengalamannya gitu ya, kayak yang tadi naik pesawat tuh, aku tanya AI dulu sih, emang Oke. kalau misalnya step by step pesan tiket pesawat tuh kayak gimana, apa yang dibutuhkan gitu, atau eh, apa yang harus diperhatikan kayak gitu gitulah. Terus setelah itu, atau kalau misalnya nggak tanya AI ya googling aja gimana cara cari informasi sebanyak-banyaknya dulu tentang itu, baru nanti jadi kita tuh tanya ke klien untuk booking tiket pesawat kan kita harus ada beberapa hal yang dikonfirmasikan Kak ke kliennya. Gitu. Jadi kita tuh tanya ke klien tuh nggak kosong juga gitu. Kita tuh ada pengetahuan dikit lah di situ. Kamu bookingnya tanggal berapa, yang round trip apa, yang one trip kayak gitu-gitulah. Hmm. Bla bla bla. Jadi tahu dulu lah istilah-istilah yang sering dipakai pas pesan tiket pesawat tuh apa aja gitu-gitu. Jadi emang harus cari tahu dulu apa-apa aja yang harus dipersiapkan. Baru kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi sama klien, baru konfirmasi. Gitu sih. Berarti itu sebenarnya udah mempersiapkan sih ya. Jadi bukan nanyain how, tapi lebih kayak ya udah nanyain gue butuh data lu ini. Yang kayak gitu-gitu kan Iya, iya. maksudnya. Jadi Kak Rani eh, nggak minta penjelasan dari klien bagaimana cara melakukan pekerjaan Kak Rani gitu. Enggak. Soalnya kan klien minta tolong ke kita tuh dengan ekspektasi kadang tuh Ya. mereka tuh ngertinya tuh kita tahu gitu. Apa yang mereka mau tuh kita tahu nggak. Klien mungkin ekspektasinya kan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mesti tanya dulu, maksud kamu apa nih? Saya ngerjainnya harus gimana nih? Gitu kayaknya, Kayaknya ya kan males kamu sih, kliennya. iya. Ya kan, kok saya jadi ngajarin kamu gitu. Hmm. Iya, berarti itu semacam apa ya, shocking partnya ya untuk Karani ya. Jadi kayak dari ya udahlah, Karani udah belajar banyak nih tentang VA, tapi ternyata shocking partnya adalah ada hal-hal yang memang lebih dari itu loh yang harus dipelajari, betul ya kayak gitu ya. Betul, betul, betul banget, Kak. Yang bagian yang paling menuntut Kak Rani buat mungkin bisa kejawab sih. Mungkin kita juga udah bisa nyimpulin, tapi aku mau tanya aja biar nggak ngejudge, biar nggak asumsi-asumsi Ngejudge ini ya. duluan. Oh, ya biar nggak dikata-katain, oh so tau lu. Gimana tuh gimana tuh? Eh, Bagian yang paling menuntut di dalam dirinya Kak Rani untuk menyesuaikan diri itu apa? Bagian yang paling menuntut, gimana nih maksudnya nih? Kak Rani butuh menyesuaikan diri dengan transisi ini kan. Jadi
apa sih bagian dari dalam diri Karani yang butuh disesuaikan? Kayak entahkah kedisiplinan atau manajemen atau tadi cara komunikasi atau eh hal-hal yang personal dari Kak Rani sendiri gitu. Kayak mungkin kalau kalau aku orangnya susah bangun pagi. Jadi yang aku sesuaikan adalah ya udah bersedia untuk rela sampai malam misalnya kayak gitu. Bagian yang harus ini itu manajemen waktu sih Kak kalau di aku. Karena sebagai personal assistant kan tas tuh nggak ada jamnya ya. Maksudnya tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba kliennya butuh apa gitu kan. Ya. Nah jadi eh, pinter-pinternya buat nyelesain sesuai deadline di tengah kesibukan ngurus dua bocil itu sih yang ini. Karena kadang karena itu tadi kliennya nggak tahu nih mintanya apa, tiba-tiba minta sekarang terus butuhnya besok nih atau besok malam atau besok pagi. Nah kayak gitu kan harus di apa, harus Oke. benar-benar di ini di arrange gimana biar rumah jalan, anak-anak urus Ini sama request kliennya juga jalan. ini berlaku untuk jenis kerjaan itu aja, personal assistant. Soal manajemen waktu atau kira-kira bisa diaplikasikan ke Semua, semua variasi jenis yang beda. jadi. Jadi maksudnya dari keseluruhan itu yang di paling Kak Rani rasakan butuh penyesuaian maksudnya. Di semua pekerjaan sih yang aku ini, cuman kalau pekerjaan lain yang mungkin bukan personal assistant yang mungkin bisa dikerjain per project gitu kan, kita bisa atur lah se Tetap ya. misalnya deadline-nya kalau misalnya per project itu kan deadline jelas nih buat bulan depan misalnya atau buat minggu depan. Jadi kita bisa atur sendiri. Cuman kalau untuk personal assistant ini nih yang deadline-nya tuh suka-suka sama kliennya, yang request request tasknya juga suka-suka kliennya kapan. Itu tuh yang emang jadi tantangan tersendiri kalau di aku, Kak. Oke, kemudian menurut Karani, skill apa sih yang menurut Karani itu paling membantu Karani di awal jadi VA? Skill apa? Skill yang paling membantu itu can do attitude sama skill mau belajar hal baru. Kalau buat aku sih yang paling membantu itu. Karena VA itu kalau di case aku ya itu tuh memang banyak hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah lakuin atau hal-hal baru, dan dua skill itu tuh yang paling menunjang kelancaran gimana ngerjain tugas dari kliennya sih Kak. Karena kalau misalnya dari awal kita dikasih tas terus kayak tadi misalnya booking kayak pesawat terus karena aku nggak pernah terus aku bilang aja sama klien sorry aku nggak bisa bantu soalnya aku nggak pernah kan, Oke. kayaknya harusnya nggak gitu gitu loh VA itu. Kita kan datang buat membantu klien terus masa dikasih tugas yang harusnya dikerjain atau diselesain malah bilang kayak gitu tuh. Jadi can do attitude sama mau belajar hal baru itu yang paling penting. Bedanya can do attitude dengan palu gada. Menurutmu Iya, apa? iya. Ada bedanya nggak itu? Sebenarnya sih ada. Ada sih dari orangnya dulu itu mah, ya kan? Oke, Kak Rani bisa jelasin nggak can do attitude dengan palu gada? Kalau aku sih nganggapnya beda. Cuman kita coba tebak-tebakan bedanya apa. Kalau menurut aku beda sih Kak. Beda ya? Kalau kalau can do attitude itu selama masih di scope personal VA misalnya gitu Hmm. kan, itu tuh oke lah kita bantu. Tapi kalau palu gada tuh kayak semua dikerjain asal dia punya VA. Kayak kalau misalnya punya personal VA yang aku mau kamu bikinin web dong, tapi kita tuh job desk-nya jadi personal VA itu kan enggak ini ya, Enggak Ya, relate ya. ya. Harus ada kontrak enggak baru lagi relate. tuh. Iya, 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 meskipun kita bisa tapi kan ya nggak gitu cara kerjanya gitu. Gimana kamu menurut kakak-kakak?
Iya, Ya, setuju sih. serabut itu kan sama aja dengan ngambil segala macam hal serabutan yang penting gue kerjain dulu tapi eh bukan berarti kayak apa Mungkin ini Palu Gada di konteks jobnya lah ya. Kita bikinnya kayak gitu. Palu bikin. Gada di konteks personal assistant. Yang masih di ranahnya deh. Kita ada gitu. Oh Yang iya, sesuai job job desk-nya aja. iya menurutku sih juga gitu. Kendu tuh kayak ya aku nantinya nggak bisa lakuin, aku coba bantu dulu sebisanya. Gitu nggak sih Kak? Aku Iya, bantu iya, iya. sebisanya, tinggal tunggu feedback. Tapi bukan Mm-mm, berarti mm-mm. bukan bilang no I can. Iya, nggak Tapi kan bilang nggak bisa di awal. tapi bisa nggak? Bisa bilang di awal kalau misalnya Bisa kalau ya emang kontraknya benar-benar udah beda banget. Makanya tadi aku iya bilang kalau bukan ranah PA ya bisa aja. kontraknya apa? Tiba-tiba suruh ngapain coba? Suruh ngedit video misalnya. Oh ya, Coba dong kamu sini ke Meksiko." Ya mau aja sih. pernah dapat pengalaman kayak gitu Kak? Yang apa yang Nggak beda sesuai banget dari kontrak. ini? Iya, Ya, Belum pernah sih, Kak. Belum pernah. selalu ya. Selalu sesuai sama kontraknya di awal sih. Oh, oke. Tadi kita udah coba tanyain yang berarti apa tadi skillnya can do attitude dan Mau dan belajar hal baru. belajar belajar hal hal baru. baru. Ada nggak yang dirasa Kak Rani udah punya, tapi ternyata itu nggak ngebantu di dunia kerja VA ini? Skill ya. Iya, atau ya something. Gue punya ini, Belum ada. tapi ternyata kok nggak bisa ya, nggak bisa ngebantu kerjaan gue atau aku bisa eh, detail, spesifik, tapi ternyata gue nggak butuh spesifik amat di tas gue atau yang sejenisnya. Nggak ada sih, Kak. Malah justru skill-skill yang kemarin pas aku kerja jadi web developer itu malah justru kepake banget pas VA ini. Terlebih soft skillnya itu. Kalau misalnya skill yang nggak kepake, mungkin skill teknisnya ya, karena jadi personal assistant juga nggak ngoding gitu kan. Cuman untuk skill yang lain, soft skillnya kepake banget pas jadi VA ini. Oke. Oke. Emang sih rata-rata Hmm. kayaknya. Karena kan skill itu sebenarnya hampir semua skill ya kalau positif ya bakal bermanfaat ya. Kalau mau jadi kalau hard skill yang kayak butuh arsitektur nambang atau apa Ya kan itu ini butuh kagak bakal bisa ya online. ya beda. Kalau Jadi nguli kan kagak online. ya sih. Oh, Ya mungkin adalah apa transferable skill ya yang bisa dari dipakai nguli. dari nguli. Ada loh disiplin. Apalagi Ngudut di tengah itu pekerjaan. berarti Prokrastinasi. relaksasi, Oh, relaksasi. prokrastinasi Ya, tengah jalan. ke apa break time. Ada lah pokoknya. Kita tuh positive thinking Iya, aja. iya benar. Oke. Dulu pernah ngerasain, berarti kan ini semu baru ya 3 bulan. Pasti pernah dong ngerasain ini ketidakjelasan lah. Atau kayak udah pasti yakin hidup gue di sini. Atau aku ngerti aku mau ngapain di sini. Pasti ada momen nggak kayak gitu? Hmm, momen yang belum sih. Kalau ngerasa ketidakjelasan, nggak juga. Sampai sekarang dijalanin dulu aja. Karena baru 3 bulan juga, belum ngerasain pengalaman yang sebanyak itu juga untuk menyimpulkan sesuatu gitu. Cuman untuk kedepannya, karena Deka kemarin justru aku tahu, aku tuh lebih tertariknya tuh Oh, di bidang apa, niche-nya apa gitu. Jadi mungkin malah ke depannya tuh udah ada gambaran nih mau memperdalam niche VA yang mana gitu Kak malah. oke. Coba lihat sebelum Deka dikit deh.
Berarti yang bikin Kak Rani tetap lanjut tuh apa? Yang pas apa nih? Yang pas ini VA. Iya, tentang VA, tentang kerja remote work nih yang bikin kakak tetap lanjut. Dan dengan yang penting belajar aja dulu kan. Nah, terus yang apakah itu yang bikin tetap kakak memutuskan untuk stay di jalur ini? Yang bikin tetap lanjut itu karena apa ya? Karena kalau misalnya aku bandingin sama aku 3 bulan yang lalu, Mm-mm. sekarang tuh aku lebih banyak tahu. Eh? Sekarang tuh aku lebih banyak tahu, Kak. Lebih Oh. banyak tahu. Hmm, Lebih banyak tahu kayak tadi tuh pesan tiket pesawat, bla 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 gitu-gitu. Maksudnya Oh, itu kalau dibandingin sama yang kemarin. Terus jadinya aku mikir, oh ya udahlah ini dijalanin dulu aja. Toh ini tuh membawa perubahan yang baik gitu. haus akan Terus, pengetahuan berarti. curiosity-nya. Ah, terus, bener gak? se- terus setelah nanti saya tahu ini ketertarikannya apa, terus mau belajar lagi ke arah yang mana tuh sambil pelan-pelan di iniin lagi gitu. Enggak, ini mungkin kita coba eh, lebih menguak isi pikiran Kak Rani. Hmm, dalam Lebih banget. Kita lebih mau masuk nih karena nih siap-siap dibuka pikirannya. Kita akan masuk lewat pintu mana? eh, menurut apa Kak Rani, tipe orang kayak apa sih yang bakal ngerasa mereka akan kesulitan di jalur ini untuk untuk bekerja secara, ya Allah catatanku jelek sekali. Ya, di remote work. Satu lembar doang pelit sekali kamu. Sorry Kak. Tadi ke ini nggak? Ketangkep Oke, nggak? oke. Oke. Oke, iya. Ketangkep. Tipe orang kayak gimana yang bakal kesulitan untuk terjun ke remote work? Iya. Mm-mm. Yang kebalikannya tuh, kebalikannya ya berarti yang nggak mau belajar hal baru itu Oh, sama yang apa ya? Yang nggak bisa proaktif sama klien. oke. Itu sih kalau menurut aku, Kak. Cuman pasif gitu nungguin Iya, klien. cuman pasif. Kadang eh kayak gimana ya? Ada beberapa orang kan yang kalau misalnya dikasih tugas itu tuh ya udah mereka kerjain aja. Padahal aslinya tuh nggak ini nggak paham-paham banget. Terus ya udah kerjain aja dulu gitu. Nggak mengkomunikasikan gimana kendalanya atau nggak meng berusaha menyamakan persepsi sama klien kayak gitu-gitu dan akhirnya hasilnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi sama klien tuh mungkin itu harusnya jangan kayak gitu gitu sama orang yang itu tadi yang nggak mau belajar hal baru karena VA VA atau remote work itu kan dinamis ya selalu ada hal-hal baru yang muncul gitu kalau misalnya dari awal kita udah menutup diri buat ya udahlah segini aja ya udahlah skillnya udah gini aja ya udahlah aku tahunya cuman kayak gini aja itu tuh kayaknya bakal susah sih. Oke. Kira-kira asumsi yang ketika orang mau mencoba untuk eh, Jun. terjun ke dunia remote work, apa sih asumsi yang sering bikin orang tuh langsung bikin dia tuh cepet frustrasi? Kayak dia udah asumsi duluan kayak bakal begini, Tapi ternyata tapi ternyata mungkin nggak sesuai ekspektasi dan akhirnya frustrasi. Itu biasanya asumsi apa yang biasanya muncul di orang-orang yang mau terjun di dunia remote work? Asumsi kalau dapetin gaji 2 digit dari rumah aja gitu tapi nah tagline-nya tuh cuman segitu aja tuh satu kalimat dapetin gaji 2 digit dari rumah aja gitu tapi dia nggak jelasin tuh dari rumah ajanya tuh ngapain gitu atau detailnya tuh ngerjain apa dari rumah aja bisa sampai 2 digit gitu jadi ekspektasinya orang kan
ya udah nih di rumah kerja terus gaji 2 digit. Nah, ternyata 2 digitnya itu didapatnya juga nggak cuman mantengin laptop doang atau nggak cuman ngerjain tas apa kayak ngisi kuesioner kan nggak gitu gitu. Mungkin ada, cuman kalau di case aku sih, kalau di case aku sih aku nggak nemu ya. Hmm. Jadinya itu tuh harus orang-orang tuh harus tahu kalau kamu misal sama lah kayak kamu kerja di perusahaan gitu. Kalau kamu pengen dapat hasil yang optimal juga kamu harus usaha yang optimal juga gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kamu di rumah terus modal laptop terus kamu ngeliatin laptop aja tuh gajinya 2 digit kan nggak kayak gitu gitu. Itu Ngepet yang bikin online. itu yang bikin Iya itu. ekspektasi orang orang nggak kebayang gitu nggak apa karena tagline yang digembor-gemborkan di luar tuh cuman sependek itu Kak. Itu sih menurut aku. Oke. Oke, itu kan berarti tadi yang bikin orang apa ya cepat frustasi ya. Kalau menurut Karani sendiri, kalau yang bikin orang itu akhirnya berhenti di tengah jalan, jadi kayak, udahlah stop, aku nggak mau jadi VA, itu ekspektasi apa kira-kira? Kalau yang nggak mau berhenti jadi VA itu Yang mau, eh, Mau berhenti. mm-mm. Oke. Hah. maksudnya, Oh yang pengen berhenti jadi VA ternyata tuh mereka kalau aku di teman-temanku ya yang cerita tuh mereka tuh ternyata nggak cocok sama banyak tas-tas lain yang mengiringi tas utamanya nih gitu. gimana? Sorry. Mereka tuh nggak cocok sama tas lain yang mengiringi tas utamanya. Jadi kayak misalnya eh, kalau misalnya segampang kita tuh diminta klien buat pesen cake gitu kan, cake Mhm. ultah buat temennya si klien gitu. Nah itu tuh kan tas itu kan nggak cuman kita pesen kue di tokonya terus udah selesai kan Kak. Kita kan Monitoring. juga harus pengirimannya juga kita harus pantau. Kuenya diterima sama orangnya bener apa enggak kita harus pantau. Kuenya diterima tepat waktu apa enggak kita harus pantau. Nah, tas-tas yang mengiringi si pemesanan kue tadi itu yang mm, kadang tuh nggak terpikir sebelumnya terus ternyata banyak yang loh ternyata nggak cuman ngerjain itu doang toh ternyata yang harus diperhatiin tuh nggak cuman itu doang toh gitu. Dan kalau di teman-temanku yang akhirnya berpindah jalur tidak menjadi VA lagi itu mereka tuh nggak siap dengan tas-tas lain yang mengiringinya kayak gitu itu Kak. Berarti nggak Itu ada mungkin bukan batasan. sesuatu yang buruk ya cuman mungkin nggak sesuai aja sama apa tipe kerjanya mereka kayak gitu. Iya. Dan itu emang kejadian, maksudnya Kak Rani sendiri tahu. Mm-mm. Oke. Kayak yang biasanya kerja kayak biasanya yang mereka kebiasa ngerjain per project gitu. Dalam satu project kan jelas tuh apa-apa aja yang harus dikerjain, mana-mana aja yang harus diiniin, tapi tiba-tiba mereka berusaha switch karir untuk jadi VA dan ternyata menemukan case-case yang seperti itu, terus jadi kayak mereka mungkin ngerasanya cuman kurang cocok aja nih dengan ritme kerja yang kayak gitu gitu. Oke. Nah, ini kita mendekati akhir, cuman masih ada beberapa yang mau eh, kita tanyain. Atau masih mau lanjut, Kak? Part 2 nih, part 2. Eh, jadi dari yang udah Kak Rani tadi lihat, terus alamin di selak beluk dunia, selak Belak beluk, beluk. belak dibeluk, Kok beluk kamu beluk. ngetek aku, Bang? Ya lanjut. Oke, bang. Seluk beluk, selak beluk dunia VA. Apa sih yang biasanya tuh menimpa, cie menimpa? Apa bisa terjadi ke orang-orang yang ikut atau apa sih belajar di dunia VA, entah mereka ikut pelatihan, entah mereka ikut kursus dengan yang mereka tuh harapannya dapat hasilnya tuh instan dan stabil langsung. Biasanya tuh mereka yang seperti itu apa yang terjadi terhadap mereka? Biasanya sih
Kalau di kurs kalau di kurs VA itu kan kita belajar skill teknis ya Kak, yang harusnya tuh maksudnya materi yang dikasih ke kita tuh emang materi dalam tahap belajar gitu. Jadi di awal tuh setelah lulus nih kita tuh jadinya termotivasi karena oh aku udah tahu nih harus ngapain untuk tes kayak gini tuh aku harus ngapain. Dan setelah mereka terjun langsung tuh ternyata tuh nggak se nggak semudah yang pas mereka pelajari itu. Jadinya banyak yang demotivasi. Jadinya banyak yang demotivasi. Anu tuh ternyata tuh susah, ternyata tuh nggak segampang itu sih. Karena mereka udah expect macem-macem di awal ya. Dengan skill yang kayak ah kerjanya kayak gini bisa lah ini kayaknya dapat 2 digit Oke. atau $10 1 jam tapi ternyata tuh nggak segampang yang mereka pelajari juga itu yang bikin demotivasi. Oke, tapi menurut Kak Rani nih, misalnya dia udah banyak lah yang ikut gitu ya. Kira-kira apa yang paling menentukan orang ini akhirnya kayak, aduh aku mau lanjut deh setelah melewati proses belajar itu gitu. Apakah karena dirinya sendiri atau apa? Biasanya karena dirinya sendiri sih Kak Ya, karena emang itu tadi mau belajar hal baru itu tadi dan nggak masalah dengan ketidakpastian dari tugas-tugas yang diberikan oleh klien tuh dia nggak masalah jadinya oke oke aja lanjut nih jalan kayaknya juga ini bisa dikerjakan sekarang atau kayaknya ini memungkinkan untuk dikerjakan jadinya lanjut aja gitu. oke, mau belajar hal baru ini sebenarnya belum tentu selaras dengan apa sih? Meskipun kita coba aku kasih contoh ya, kadang-kadang aku belibet juga kalau ngomong. Kalau misalnya aku pengen nih belajar tentang AI, apa AI generation, entah image, entah teks, aku pengen tahu. Tapi abis itu kayak aku nggak apa-apain, aku nggak update segala macam, aku nggak praktekin, itu kan berarti sebenarnya kayak sama aja nggak sih? Yang nggak action. Tapi menurut Kak Rani dengan mau belajar aja udah bisa untuk itu paling menentukan dia tetap bakalan lanjut. Hmm, enggak juga sih sebenarnya tanpa kita sebenarnya kalau misalnya cuman karena motivasinya mau belajar hal baru tuh enggak juga itu bukan itu aja pasti Oke. ada pasti Nah, kayaknya maksudnya Kak Rani income lain ya. gitu ya. Yang Kak Rani Pasti income maksud, itu jadi ini, pasti income itu juga jadi motivasi utama. Cuman kalau ditanya apa hal yang paling bikin tetap mau lanjut ya, salah satunya adalah pengen belajar hal baru itu tadi. Maksudnya salah satunya adalah punya mindset pengen belajar hal baru itu tadi. Kalau yang kata Kak Step itu mungkin karena konteksnya kita pengen belajar buat diri sendiri dan apa namanya karena kita pengen belajar buat diri sendiri dan uh, belum banget kepakai di real life kerjaannya gitu jadinya kita mm, ya udah sampai di situ aja gitu loh ya, tapi kalau untuk VA kan kita belajar hal barunya itu sesuai tasnya kan Kak gitu jadi kalau misalnya ada tas A terus kita nggak tahu terus asal kita mau cari tahu terus ternyata kita bisa ngerjainnya itu kan kita juga jadi termotivasi lagi gitu loh berarti termotivasi lagi buat ya udahlah lanjut toh pas kemarin bisa-bisa aja nih padahal aku tuh nggak bisa awalnya gitu tapi selesai-selesai aja kok gitu. oke, berarti menurut Kak Rani eh perlu ada yang paling menentukan adalah adanya mindset dan motivasi untuk belajar hal baru. Mau Mm-mm, mindset dan motivasi untuk mau belajar hal baru, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Oke, kamu mau nih pertanyaan gongs. Oke, Kak Rani
coba kita lihat lagi ke pengalaman-pengalaman Kak Rani sebelumnya. Tatap mata saya. Jangan, Ya, itu tagline tagline beda. lihat ke sana Oh, matanya. lihat situ. Oh, oh. Tatap mata Steph. Ini gua aja males natap mataku sendiri. Oke, kalau misalnya ngelihat kita ke belakang-belakang dari pengalamannya Kak Rani, maksudnya Kak Rani yang ngelihat yang ke belakang, soalnya saya bukan Kak Rani. Itu yang itu yang paling berubah itu dari diri Kak Rani itu pengetahuan atau caranya Kak Rani menghadapi sesuatu yang tidak pasti. Itu yang kedua. Yang kedua, jadi Dua-duanya sih, dua-duanya iya. Cuman yang aku ngerasa perubahan setelah jadi PA ini yang kedua Kak. Yang kedua itu benar-benar kerasa banget sih. Jadi apa manajemen resiko? Apa-apa ya namanya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi lebih habis ini misalnya kayak gini, nanti ada case kayak gini tuh kayaknya harus kayak gini gitu loh. Jadi lebih mempersiapkan atas resiko-resiko yang sebelumnya nggak terpikirkan gitu. dan jadi kayak kayak ngerasa oke, ya kayak ngerasa itu menjadi suatu hal yang signifikan, perubahan yang signifikan di dalam diri Kak Rani. Mm-mm, iya. Iya. Dan itu pun kalau beda klien beda lagi ya karena nih ya manajemen risikonya. Iya, beda klien beda lagi. Iya betul. Beda klien beda lagi emang Kak. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharingnya. Ya, mungkin kita perlu ada sign off nggak sih? Kalau sign off, Boleh atau mungkin karena ini mau closing statement dulu. closing statement. Masa guestnya yang disuruh closing Ya statement? gak apa-apa. Oke. Ya kita lah. Iya berdua, dua-duanya host dan pembicara. Ya, ya palingan ya udah, we're signing off. Virtari Academy People. Oke, Veterinary Academy People, kita akhiri podcast hari ini. Thank you Karani, thank you teman-teman juga yang udah nonton. Dan aku, Sasa, Buset. sampai jumpa di episode Factory selanjutnya. Bye Bye-bye, bye. thank you Thank Karani. you Karani. Terima kasih Bertari.